Shalom semuanya, puji Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Ia menjaga dan memelihara kita. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan sebelum kita beristirahat sepanjang malam, seperti biasa, saya menyampaikan renungan malam untuk saudara semua, sehingga bisa memenuhi hati dan pikiran kita sama-sama dengan firman Tuhan sebelum kita beristirahat sepanjang malam. Haleluya. Renungan malam hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan, hari ini kita bisa belajar bagaimana kita bisa mengasihi seperti Kristus mengasihi. Ayat ini ada di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dan kalau kita membaca dengan baik surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, pada bagian-bagian awal surat-suratnya, ia selalu mendasari dengan doktrin-doktrin yang penting di dalam kekristenan. Dan di dalam kitab Efesus ini, pasal 1 sampai pasal 3 itu memuat doktrin-doktrin yang penting di dalam kehidupan kekristenan atau gereja Tuhan. Sedangkan mulai dari pasal 4 sampai pasal 6, pasal terakhir, Paulus mulai memberikan practical aplikasi yang bersifat praktis yang harus dijalankan oleh jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Dan inilah seharusnya yang menjadi dasar setiap pelajaran firman Tuhan yang kita terima. Apakah itu dari hamba-hamba Tuhan atau dari buku-buku atau dari media yang lain. Doktrin harus selalu yang utama. Kemudian doktrin yang baik akan memimpin kita kepada praktikal hidup yang baik juga. Karena itu ada peribahasa dalam bahasa Inggris yang mengatakan right doctrine always leads to right living. Doktrin yang benar selalu akan menuntun kepada pola hidup yang benar. Dan praktikal yang diajarkan Paulus kepada jemaat di Efesus dalam ayat ini adalah agar kita menjadi penurut-penurut Allah sebagai anak-anaknya yang kekasih yang dinyatakan di dalam ayat yang 1. Lalu ayat yang kedua dinyatakan kita harus hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi praktikal hidup yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan sebagai satu tubuh adalah hidup dalam kasih. Kalau kita perhatikan pasal 4 sebelumnya, di sana dijelaskan beberapa karakter manusia baru. Dan di dalam pasal 5 ini, salah satu karakter manusia baru ini adalah hidup di dalam kasih. Dan hidup di dalam kasih ini ada dalam bagian hidup anak-anak Tuhan sebagai anak-anak terang. Kita tidak bisa mengaku menjadi orang percaya, orang Kristen, namun tidak hidup di dalam kasih. Tuhan mau kita semua bertumbuh dan berkembang di dalam kasih. Kita mengasihi bukan karena dengan kasih kita yang seringkali terbatas. Kita mengasihi karena Kristus lebih dulu mengasihi. Ialah teladan kita dalam hal mengasihi. Di dalam ayat di surat Yohanes dinyatakan kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih itu sudah kita terima di dalam diri kita, maka kita akan dimampukan untuk saling mengasihi. Kristus mengasihi tanpa kondisi. Dia mengasihi musuh-musuhnya yang menganiaya dia di kayu salib, bahkan membunuhnya. Dan kita pun harus mengasihi dalam pola dan cara yang sama. Kristus sudah menunjukkan kasihnya saat dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah. Kalau kita mau benar-benar menjadi orang Kristen yang berbau harum, orang Kristen yang benar-benar menjadi saksi yang efektif, kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Ada begitu banyak perintah yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan salah satu perintah yang sangat penting yang harus kita lakukan dan membuat kita memiliki karakter yang berbeda
dengan dunia ini adalah saat kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari dalam renungan malam hari ini kita sama-sama mengasihi sama seperti Kristus mengasihi. Sekalipun orang menyakiti kita, belajar untuk mengampuni dan mengasihi seperti Kristus mengampuni. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk lebih giat dalam mengasihi apapun harga yang harus kita bayar. Saya tahu ini tidak mudah, saya tahu ini tidak ringan untuk dilakukan, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita, biar Tuhan memampukan kita. Selamat malam, selamat beristirahat, biar damai Kristus memerintah hati kita semua, sehingga kita tidur bisa dengan nyenyak, dan besok pagi kita bisa beristirahat dan siap bangun pagi hari untuk menjalani aktivitas kita dengan baik. Bagikan renungan ini kepada orang lain bila saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.